Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, nama saya Teguh Muryanto. Kembali lagi di video kali ini saya akan memberikan tutorial masih seputar Microsoft Word, yaitu untuk penggunaan beberapa tombol shortcut. Nah, di video kali ini saya akan berikan beberapa tombol shortcut lengkap untuk penggunaan CTRL-A, B, C, dan seterusnya sampai ke CTRL-Z. Namun di video kali ini saya akan batasi hanya sampai ke CTRL-M. Ya, nanti bersambung di video berikutnya saya akan teruskan dari mulai CTRL-N sampai ke CTRL-Z. Namun sebelum kita menuju ke tutorial yang akan kita sama-sama belajar berikut ini, kita saksikan dulu yang berikut ini. Ya, oke teman-teman, kita mulai saja untuk penggunaan beberapa tombol shortcut pada Microsoft Word. Yang pertama adalah CTRL-A. Ya, di sini saya ambil contoh ada beberapa teks yang akan kita olah atau kita buat latihan. Nah, oke, sekarang kita mulai dari CTRL-A. Ya, CTRL-A ini fungsinya untuk apa? Oke, kita lihat teksnya, kemudian kita pencet tombol keyboard CTRL-A. Nah, maka akan diblok semuanya. Jadi fungsinya adalah untuk memblok atau memilih seluruh teks yang ada di lembar kerja Microsoft Word. Nah, ini fungsinya bisa nanti untuk di-copy atau dipindahkan ke tempat lain. Jadi CTRL-A untuk memblok seluruh teks. Kemudian yang kedua ada CTRL-B. CTRL-B ini fungsinya adalah untuk memberi huruf tebal. Saya ambil contoh misalnya di sini vektor, kemudian saya pencet CTRL-B. Nah, maka tulisan vektornya akan di bold ya, tanpa perlu kita menekan tombol bold yang ini. Ya, oke, sekali lagi untuk misalnya yang ini, kita klik tombol CTRL-B, kita tekan CTRL-B, maka akan langsung otomatis di blok. Nah, kemudian yang berikutnya adalah CTRL-C. Ya, CTRL-C ini biasanya sering kita pakai untuk mengcopy teks ya. Nah, biasanya kalau untuk CTRL-C itu sudah termasuk disamakan atau disejajarkan dengan CTRL-V. Jadi setiap penggunaan CTRL-C untuk mengcopy, nah biasanya dilanjutkan dengan CTRL-V ya, nanti di video berikutnya. Jadi CTRL-C fungsinya untuk mengcopy, nah untuk CTRL-V nanti untuk menyalin atau dipaste. Ya, jadi sebelum ke CTRL-C tentunya kita blok dulu ya. Kita blok dulu tulisan yang akan kita copy, atau kalau misalnya mau diblok semuanya seperti tadi CTRL-A. Nah, setelah itu kita tekan CTRL-C. Nah, setelah itu baru kita pindahkan menggunakan CTRL-V untuk di halaman berikutnya atau lembar kerja berikutnya. Kemudian ada CTRL-D. CTRL-D ini fungsinya adalah untuk membuka format font atau tulisannya. Kita tekan CTRL-D. Nah, fungsinya adalah untuk merubah fontnya di sini. Misalnya dari Times New Roman kita ganti menjadi jenis yang lain, kemudian stylenya mau yang italic, bold, kemudian ukurannya ya bisa kita rubah di sini. Jadi menggunakan CTRL-D. Kemudian ada CTRL-E. Nah, ini CTRL-E fungsinya untuk apa? Nah, untuk mengarahkan atau mengatur teksnya menjadi di center atau di tengah. Ya, itu yang CTRL-E. Kemudian ada CTRL-F. CTRL-F fungsinya untuk apa? Untuk menemukan kata. Misalnya dari banyaknya teks yang ada di lembar kerja kita ingin menemukan kata apa yang akan kita rubah, misalnya bidang. Nah, kemudian di sini kita pilih hide all. Ya, ini sudah ada di video saya sebelumnya tentang cara menemukan kata di Microsoft Word. Ya, apabila belum sempat menyaksikan, bisa dilihat di video saya sebelumnya tentang menemukan kata di Microsoft Word. Ya. Ini yang CTRL-F tadi untuk menemukan kata. Nah, kemudian ada CTRL-G. Ya. Kita tekan CTRL-G. Nah, ini fungsinya adalah untuk berpindah ke halaman tertentu, misalnya jumlah halamannya Anda banyak. Nah,
Anda bingung atau ingin cepat berpindah ke halaman yang akan Anda tuju tanpa perlu scroll ke bawah sini. Jadi tinggal ketik aja di sini, misalnya di halaman 12 atau di halaman 16 dan seterusnya. Ya. Kemudian ada CTRL-H. Ya. CTRL-H fungsinya adalah, nah ini untuk mengganti kata. Jadi misalnya dari beberapa teks ini untuk kata-kata bidang ingin kita ganti menjadi dasar misalnya. Nah, kemudian kita klik replace all, maka semua kata-kata yang ada tulisannya bidang akan langsung otomatis diganti menjadi dasar. Nah, kemudian ada CTRL-I. Nah, kita coba di sini CTRL-I fungsinya adalah untuk membuat format tulisannya ini menjadi miring atau italik. Ya, selain bisa menggunakan CTRL-I, bisa juga menggunakan tombol ini, ya, italik yang di sebelah bold. Kemudian ada CTRL-J, ya. CTRL-J ini adalah untuk justify atau rata kanan kiri. Nah, coba kita lihat. Nah, otomatis akan berubah untuk rata kanan dan kirinya, jadi lebih rapi ya menggunakan CTRL-J. Kemudian ada CTRL-K di sini. CTRL-K fungsinya adalah untuk memberi hyperlink. Hyperlink itu apa? Hyperlink itu alamat yang akan langsung tertuju ke internet. Misalnya di sini address atau alamatnya misalnya HTTP. Misalnya teks yang Anda bikin ternyata Anda akan taruh hyperlink, maka di sini bisa diketikkan alamatnya misalnya HTTP. Nah, di sini tinggal ketikkan aja alamatnya misalnya google.com atau apa ya. Kemudian setelah CTRL-K kemudian CTRL-L ya. L ini untuk rata kiri. Nah, kita coba yang ini CTRL-L. Nah, maka akan otomatis berpindah sesuai dengan perintahnya, yaitu rata kiri ya. Kemudian ada lagi yang terakhir setelah CTRL-M adalah CTRL-M ya. CTRL-M ini fungsinya untuk paragraf dari kiri ya. Kita ambil contohnya misalnya. Nah, jadi otomatis akan membuat sebuah paragraf dari kiri ya, tanpa kita perlu menekan tombol tab pada keyboard. Nah, selain menggunakan CTRL-M, bisa juga menggunakan tombol tab pada keyboard. Ya, itu saja teman-teman untuk penggunaan tombol shortcut dari mulai CTRL-A sampai CTRL-M. Nah, untuk CTRL-N sampai Z nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya. Selamat mencoba, semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Saya Teguh Muryanto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.